Nitopreneurs, siapa yang gak suka sama yang namanya belanja? Tapi kalau ngomongin belanja, biasanya kamu belanja lebih seneng dengan produk lokal atau justru pengennya pakai brand-brand dari luar negeri nih? Tapi sebenarnya kalau belanja kayaknya orang-orang lebih gimana budget gak sih? Kalau emang budgetnya pas-pasan, ya mungkin carinya yang pas juga ya. Kalau budgetnya lagi gede nih buat belanja, kayaknya mendingan produk yang bagus kalian gak sih? Tapi masalahnya produk yang bagus kaliannya ini biasanya merujuk sama produk luar negeri. Kenapa ya? Kok jarang nih mengarahnya ke produk lokal? Apa ini berarti orang Indonesia masih belum percaya sama produk lokal? Kita bahas sekarang di Nito Business Talks barengan sama Minta Rara. Pada dasarnya nih Nitopreneurs, Indonesia itu sangat mampu loh untuk membuat produk yang berkualitas. Tercatat 50.000 bisnis clothing sudah didirikan di Indonesia, tapi kita lagi-lagi harus bersaing sama brand dari luar negeri. Aduh, dan orang Indonesia pun masih kebanyakan kurang percaya ya kayaknya sama produk-produk lokal. Kita harus cari tahu dulu nih, apa sih alasan dari orang Indonesia susah percaya dengan produk lokal. Kita bahas sekarang beberapa alasannya. Oke, berikut ini ada beberapa alasan kenapa orang Indonesia susah banget percaya sama produk lokal. Yang pertama, yaitu adalah persepsi kualitasnya. Banyak dari kita terjebak sama pemikiran kalau produk dari luar negeri sih kualitasnya lebih bagus daripada produk lokal. Ini juga biasanya didasari oleh stereotip ya, tanpa mempertimbangkan fakta yang sebenarnya itu seperti apa. Apakah benar produk lokal itu kualitasnya nggak bagus dan memang lebih bagus dari brand-brand yang luar negeri. Alasan yang kedua adalah branding dan image dari brand luar negeri itu yang dianggap lebih kuat. Nah, makanya kenapa orang Indonesia yang pakai baju-baju atau produk-produk dari brand luar negeri sering ngerasa dirinya lebih eksklusif, lebih mewah, lebih modern juga mungkin ya. Dan yang ini nih alasan yang mungkin masih belum bisa ditonjolkan dari brand-brand yang diproduksi oleh Indonesia atau brand lokal. Alasan yang ketiga adalah kurangnya informasi dan juga edukasi. Mungkin kenapa kita kurang percaya sama yang namanya produk lokal, karena kita kurang paham nih tentang yang pertama mungkin kualitasnya, lalu gimana sih proses produksinya, juga manfaat yang mesti kita dapetin dari si produknya tuh apa. Nah, berarti ini jadi PR yang gede banget ya buat para pengusaha atau fashion entrepreneur untuk memperkenalkan produknya lebih giat lagi dan juga mengedukasi ke konsumen-konsumennya gitu ya tentang bahan baku yang dipakai seperti apa mungkin atau proses produksinya juga gimana, sehingga kita bisa mendapatkan atau kalian-kalian ini nih bisa mendapatkan kepercayaan lebih besar lagi dari para konsumennya. Alasan keempat, kenapa orang Indonesia susah percaya sama produk lokal? Karena beberapa orang lebih percaya nih kalau pakai brand dari luar negeri itu aku tuh lebih keren. Mungkin mereka juga ngerasa kalau produk impor itu bisa meningkatkan citra dari seseorang, itu bisa jadi juga ya. Apakah ini juga PR untuk para pengusaha di Indonesia, terutama pengusaha di bisnis clothing? Yang terakhir, dan ini adalah salah satu faktor mungkin ya yang jadi alasan kenapa orang Indonesia susah banget percaya sama produk lokal, yaitu punya pengalaman buruk. Ya, seperti yang kita tahu ya, kalau kita sekali dapat pengalaman buruk, rasanya bakalan susah lagi untuk percaya. Dan itu pun berlaku sama produk lokal juga. Siapa tahu mungkin ada 1 atau 2 konsumen yang pernah punya pengalaman buruk dengan produk lokal dari Indonesia dan akhirnya mengembangkan rasa kurang percayanya ke produk-produk lainnya sampai memutuskan, udah deh, aku nggak mau lagi pakai produk lokal karena dulu juga nih bla 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 bla. Skeptis jadinya kayak gitu ya. Nah, satu pengalaman negatif ini bisa mempengaruhi persepsi kita dan juga mungkin konsumen-konsumen lainnya terhadap semua produk lokal. PR lagi nih berarti ya untuk para pengusaha bisnis lokal untuk mengembangkan lagi kualitasnya, mengedepankan lagi supaya mendapatkan kepercayaan yang penuh dari semua masyarakat Indonesia juga. Oke, dari poin-poin yang udah disebutin sama Minto sebelumnya, kita udah dapat insight-nya nih ya. Apa berarti alasan orang Indonesia kurang percaya sama produk-produk lokal?
Apakah ini jadi PR? Pastinya dong jadi PR untuk para pebisnis di luar sana untuk lebih meningkatkan lagi kepercayaan yang lebih besar lagi dari konsumen Indonesia. Dan untuk konsumennya ini kita nggak cuma nge-highlight para pebisnisnya aja ya, tapi kita bakal nge-highlight juga para konsumennya juga untuk lebih giat lagi atau mungkin lebih suka lagi sama produk lokal ya. Karena perlu diingat juga nih, dengan kita mendukung produk-produk lokal, kita bisa memberikan dampak positif yang sangat besar tentunya untuk perekonomian Indonesia. That's what I mean. Dan ketika kita memulai untuk pakai produk-produk lokal, itu sama dengan kita mendukung pertumbuhan industri dalam negeri. Kita juga menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih besar juga loh Nitopreneurs. Dan jangan lupa ya, kita bisa mulai mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk dari luar negeri. Nah, jadi sebagai konsumen yang cerdas, kita harus berusaha untuk mempertimbangkan kembali nih ya sikap dan persepsi kita terhadap produk lokal tentunya. Kita harus ibaratnya kasih kesempatan kedua ya sama produk-produk lokal ini supaya bisa lebih maju lagi, terutama untuk para brand-brand clothing, atau bukan cuma di sektor clothing aja ya, di semua sektor bisnis Indonesia. Karena kalau kita bisa ngasih kesempatan kedua, mungkin kita juga bisa memberikan kontribusi yang besar supaya bisnis lokal lebih maju lagi. Karena kalau bukan kita yang memajukan bisnis lokal Indonesia, mau siapa lagi dong Nitopreneurs? Iya nggak? Oke Nitopreneurs, semoga apa yang kita bahas hari ini membangkitkan ya yang namanya keinginan kamu untuk menggunakan produk lokal lebih banyak lagi dan lebih sering lagi. Dan semoga para pebisnis lokal Indonesia juga lebih maju dan bisa meningkatkan selalu kualitasnya. Sama seperti Nito yang kita akan juga berusaha untuk terus mendukung ya bisnis-bisnis lokal dalam negeri, terutama untuk para pebisnis clothing. Maju terus bisnis clothing Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like dan komen, juga subscribe YouTube channel Nito Textile. Sampai bertemu di Nito Business Talk selanjutnya. Bye bye.